Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan mengulas kembali materi sebelumnya yaitu materi sel elektrolisis. Nah, materi sel elektrolisis ini merupakan salah satu sel elektrokimia di mana terjadi peristiwa penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik atau energi listrik diubah menjadi energi kimia. Nah, berikut ini merupakan standar kompetensinya, kemudian tujuan pembelajarannya. Oke, kita langsung saja. Sel elektrolisis. Nah, seperti halnya sel volta, sel elektrolisis juga memiliki elektroda-elektroda. Nah, pada sel elektrolisis yang sering dipakai adalah elektroda inert. Nah, elektroda inert ini berupa dua batang karbon atau platina. Nah, suatu elektroda inert ini tidaklah bereaksi, melainkan hanya menyediakan permukaannya saja sebagai tempat berlangsungnya reaksi. Nah, dua batang karbon atau platina ini dicelupkan dalam larutan atau cairan elektrolit. Nah, masing-masing batang elektroda ini bertindak sebagai katode, yaitu tempat berlangsungnya reduksi, dan anode, yaitu tempat berlangsungnya oksidasi. Nah, sumber arus listrik ini kemudian akan memompakan elektron ke katode, dan elektron ini ditangkap oleh kation atau ion positif. Jadi, pada permukaan katode terjadi reduksi terhadap kation, dan pada saat yang sama, anion atau ion negatif melepaskan elektron. Dan elektron ini melalui anode dikembalikan ke sumber arus. Jadi, pada permukaan anode terjadi oksidasi terhadap anion. Karena kation atau ion positif menuju katode, maka katode merupakan elektroda negatif. Sebaliknya, anode merupakan elektroda positif sebab didatangi oleh anion atau ion negatif, gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini gambarnya ya. Ini ada elektroda katoda, kemudian ada elektroda anoda. Jadi, yang dipakai di sini adalah elektroda inert yang hanya berfungsi sebagai apa? Penyediaan atau yang hanya menyediakan permukaannya saja itu ya sebagai tempat berlangsungnya oksidasi dan reduksi gitu ya. Oke, kemudian nah dalam sel elektrolisis terdapat 3 reaksi di mana sel elektrolisis dengan elektrolit lelehan, kemudian sel elektrolisis dengan larutan elektrolit dengan elektroda tidak reaktif atau inert, kemudian yang ketiga sel elektrolisis dengan larutan elektrolit dengan elektroda reaktif. Nah, sel elektrolit dengan elektrolit lelehan menggunakan elektroda yang tidak bereaksi atau elektroda inert. Kemudian yang kedua, sel elektrolis dengan larutan elektrolit dengan elektroda tidak reaktif. Biasanya dalam sel ini tidak ada pengaruh elektroda, tetapi karena dalam larutan terdapat air, harus tetap diperhatikan kemungkinan pelarut mengalami reaksi redoks. Kemudian sel elektrolit dengan larutan elektrolit dengan elektroda reaktif. Nah, pada elektroda yang bereaksi atau elektroda reaktif, elektroda yang turut bereaksi dan hanya terjadi pada anode, yaitu reaksi oksidasi. Nah, berikut ini adalah skema yang terjadi pada elektrolisis. Jadi sudah saya rangkum dalam bentuk tabel reaksi-reaksi yang terjadi pada katode, kemudian reaksi pada anode, gitu ya. Oke, contoh soal di sini. Tuliskan reaksi elektrolisis berikut. Larutan AlCl3 dengan elektroda PT, kemudian larutan AlCl3 dengan elektroda Cu, kemudian lelehan AlCl3 dengan elektroda C. Oke. Kita buat dulu reaksinya untuk AlCl3. Nah, AlCl3 kalau misalkan kita uraikan jadinya apa? Al3 plus 3 Cl min gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan larutan AlCl3
dengan elektrodanya PT. Berarti kalau elektrodanya PT, berarti elektrodanya inert ya. Oke, kita bisa lihat di sini elektroda inert, ya reaksi di anoda ada PT, C, dan AU. Nah, berarti kita tulis dulu di sini katodanya apa, kemudian anodanya apa gitu ya. Oke, untuk katodanya sendiri. Nah, AlCl3. Nah, kalau misalkan Al3+, berarti apa ini? Al3+. Nah, berarti katodanya di sini apa? Kamu lihat Al3+ di sini. Karena dia bentuknya larutan, maka spesinya adalah yang ini ya. 2H2O ditambah dengan 2 elektron menghasilkan 2 OH- plus H2. Kemudian anoda. Nah, anodanya ini karena elektrodanya PT, berarti yang mana? Cl3-. Nah, berarti yang ini ya, ion halida kan, Cl-. Nah, berarti 2X-, X2 plus 2 elektron. Berarti apa di sini? 2 Cl- menghasilkan Cl2 plus 2 elektron. Nah, reaksi redoksnya berarti gimana? Tinggal coret aja ya, ini elektronnya. Nah, berarti redoksnya atau reaksinya 2H2O plus 2Cl- menghasilkan apa? 2OH- plus H2 plus Cl2 gitu ya. Kemudian yang kedua, AlCl3 dengan elektroda Cu. Nah, berarti katodanya yang mana ini? Nah, AlCl3 dengan elektroda Cu. Nah, kalau elektrodanya Cu, nah Cu berarti apa? Dia elektrodanya non inert ya, non inert kan, berarti tidak berarti bereaksi ya. AlCl3 berarti katodanya apa di sini? Al3 plusnya masih sama di sini 2H2O kemudian plus 2 elektron menghasilkan 2 OH- plus H2. Kemudian anodanya. Nah, anodanya berarti apa di sini? Kan Cu ya. Nah, berarti disesuaikan dengan rumus yang ini. Cu berarti Cu2 plus itu ya, plus 2 elektron. Oke, reaksinya berarti gimana reaksi redoksnya? Tinggal dicoret aja ini 2 elektronnya. Berarti 2H2O plus Cu menghasilkan 2 OH- plus H2 plus Cu2 plus. Itu ya. Kemudian yang C. AlCl3 dengan elektroda C. Nah, berarti katodanya yang mana? Nah, karena dia bentuknya lelehan, berarti kan tanpa air ya. Nah, berarti yang ini rumusnya. Katodanya berarti Ln plus Ne plus E. Berarti Al3 plus ditambah 3 elektron menghasilkan apa? Al. Kemudian anodanya. Nah, anodanya apa ini? Ya, masih yang ini ya, anodanya ya. Nah, karena 2 Cl- menghasilkan Cl2 plus apa? 2 elektron. Itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh soal dan jawabannya. Kemudian ini adalah penggunaan elektrolisis dalam industri. Oke, penggunaan elektrolisis dalam industri ini yang pertama yaitu ada pemurnian logam, yang kedua ada penyepuhan logam, dan yang ketiga ada produksi gas. Nah, dalam pemurnian logam, logam yang ada di alam sebagian besar masih bercampur dengan logam lain. Nah, untuk mendapatkan logam yang diinginkan, tentu saja zat lain yang bercampur dengan logam itu harus dihilangkan. Apabila campuran zat lain itu sudah hilang, maka fungsi logam yang kita kehendaki akan optimal dalam penggunaannya gitu ya. Jadi ini untuk memurnikan logam tersebut itu kita bisa menggunakan metode elektrolisis. Kemudian yang kedua yaitu penyepuhan logam. Nah, penyepuhan logam ini yaitu salah satu proses pelapisan logam oleh logam lain. Kemudian produksi gas. Nah, produksi gas juga menggunakan metode elektrolisis. Biasanya dipakai untuk industri yang membuat gas klorin, oksigen, dan hidrogen gitu ya.
Oke, mungkin sampai sini dulu ya, pembahasan saya. Jika ada kurang mengerti atau terlalu cepat, silakan ditanyakan di WA grup ataupun, Meet Team. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.